Astagfirullah, gawat sahabat muslimah. Kelangkaan stok sampai mundhake rega tabung gas LPG 3 kg iku mulai dirasakno masyarakat Nganjuk. Nah, ana wong-wong sing ngeluh repot golek warung utawa pangkalan resmi sing ngedol gas melon mulai 2 minggu utawa 2 wulan terakhir. Piye tanggepane warga? Ayo awak dhewe simak wawancarane. Tabung gas melon langka selama 2 minggu terakhir, bagaimana perasaan Anda? Ya sedih ya. Bingung, resah gimana kalau saya jualan gorengan gini kalau nggak ada LPG. Perasaannya ya selalu ketika membutuhkan nggak ada. Sepenting apa LPG bagi kehidupan Anda? Kebutuhan utama sama persis dengan kebutuhan pokok karena mendasar. Seperti beras lah Mbak. Penting sekali, sama dengan air, sama juga dengan listrik. Kalau kita nggak ada LPG, kita nggak bisa jualan, nggak bisa bayar angsuran dong. Sangat penting terutama untuk di rumah tangga karena untuk setiap hari memerlukan untuk masak dan sebagainya. Apa yang menyebabkan LPG menjadi langka? Bisa subsidi permainan dari pengecer, keterlambatan pengiriman. LPG langka, masalah itu saya kurang tahu Mbak. Yang saya tahu itu kalau saya dibeli di pangkalan itu selalu nggak ada. Katanya sudah dibeli sama penjual yang belinya banyak-banyak. Padahal saya butuhnya kan cuma 1-2 aja. Harganya naik satu. Yang kedua, karena semua masyarakat membutuhkan. Sekarang dengan ini pengairan sawah membutuhkan LPG. Apa yang harus dilakukan jika LPG menjadi langka? Kalau cuman buat masak kita kan pakai bisa listrik. Tapi kalau buat gorengan kita mau cari kayu bakar juga susah. Mau buat arang juga susah juga. Yang dilakukan kembali ke masa lalu karena dengan menggunakan bahan bakar atau listrik kan ada. Apakah pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan LPG bagi warga negaranya? Mengapa? Harus. Itu juga merupakan tanggung jawab pemerintah, terutama subsidi untuk LPG yang ukuran 3 kg. Itu benar-benar harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana supaya suplai terutama ke warga miskin ya itu lebih merata. Karena jangan sampai dibatasi harus ribet juga, apalagi sekarang kayaknya harus pakai KTP atau segala itu ya. Ya bagi saya ya iyalah, kita itu masyarakat kecil butuh dukungan dari pemerintah gimana supaya masyarakat itu sejahtera, kebutuhannya tercukupi, gitu aja permintaan dari masyarakat kecil. Yang pastinya aja. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Makanya ya pemerintah harus memberikan kepastian. Harapan saya kepada pemerintah, tolonglah rakyat kecil biar nggak menjerit Bapak. LPG-nya itu dipenuhi, nggak apa-apa naik sedikit aja, nggak apa-apa. Yang penting stoknya ada, kita bisa jualan gorengan lagi. Udah gitu aja. Kalau bisa nggak usah sampai langka. Kelangkaan tabung gas LPG 3 kg iki yo nggarai emak-emak karo wong dodolan iku yo podo bingung. Piye Islam marekno masalah iki? Ayo awak dhewe rungokno penjelasane Ustazah. Like, comment, share saluas-luase. Kelangkaan LPG 3 kg menunjukkan gagalnya negara dalam menjamin ketersediaan bahan pokok warga negaranya. Padahal ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemelihara urusan warga tanpa memandang status kepemilikan harta mereka. Hal ini merupakan buah dari pengelolaan migas di bawah sistem kapitalisme neoliberal. Sistem kapitalisme telah melegalkan liberalisasi migas. Sebuah definisi menyebutkan liberalisasi migas adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan transparan dalam pengelolaan migas. Bahkan kebijakan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Setelah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sistem monopoli migas yang berlaku bagi pemerintah telah dihapuskan dan diganti dengan sistem ekonomi neoliberalisme. Hal demikianlah yang kemudian
dapat membuka ruang bagi pihak swasta untuk melakukan pengelolaan migas. Alhasil, pihak swasta atau pihak asing menguasai sektor migas dari hulu hingga hilir. Peluang kepada pihak asing untuk ikut bermain di sektor hilir demi meraup lebih banyak cuan dari yang telah mereka timbun melalui penguasaan migas di sektor hulu. Jika sudah begini, siapa yang diuntungkan? Lalu ditambah lagi paradigma kepemimpinan yang diadopsi oleh negeri ini telah menghilangkan fungsi negara sebagai pengurus umat atau ro'in. Seharusnya negara itu memiliki tanggung jawab penuh atas ketersediaan fasilitas publik. Namun faktanya, hari ini kita dapati penguasa hanya bertindak sebagai pembuat regulasi untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu atau hanya pemilik modal saja. Jika sudah demikian, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pun tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat. Kelangkaan LPG tidak ditanggapi dengan segera mendistribusikan LPG dari satu wilayah ke wilayah lain yang mengalami kelangkaan. Bahkan tampak sekali bahwa negara itu cenderung membiarkan, menganggap hal itu adalah sebuah fenomena biasa. Hal ini tentu berbeda dengan sistem Islam. Islam sebagai sistem hidup yang memiliki pengaturan yang sempurna berasal dari Allah Al-Mudabbir. Islam telah menetapkan bahwa pengelolaan negara harus berorientasi pada pengurusan urusan rakyat dan telah menetapkan penguasa sebagai pelayan umat, sehingga Islam menetapkan negara berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok rakyat tanpa dibayangi dengan kelangkaan dan mahalnya harga bahan-bahan pokok sehari-hari, termasuk LPG. Negara harus memudahkan rakyat agar dapat mengakses berbagai kebutuhan, layanan publik, berbagai fasilitas umum, dan sumber daya alam yang menguasai hajat publik, termasuk minyak dan gas. Sistem ekonomi Islam meniscayakan ketersediaan migas yang merupakan sumber energi untuk semua rakyat dengan harga murah atau gratis, karena Islam mengharuskan pengelolaan sumber daya alam oleh negara dan mengharamkan segelintir orang mengelolanya. Pengaturan sistem ekonomi Islam didasarkan dalam 3 ranah kepemilikan, yaitu individu, umum, dan negara. Dalam hal ini, migas termasuk kepemilikan umum, sehingga pengelolaan migas harus dilakukan oleh negara, mulai dari pengeboran hingga dapat dikonsumsi oleh rakyat. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut wajib dipergunakan oleh negara untuk kesejahteraan warganya. Oleh sebab itu, pengelolaan migas tidak boleh diserahkan kepada individu atau swasta atau juga asing secara mutlak. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Kaum muslim bersekutu atau memiliki hak yang sama dalam 3 hal, yaitu air, padang, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, migas termasuk ke dalam api yang hasilnya berupa energi. Negara memiliki hak untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk migas, serta melarang pihak asing atau swasta melakukan swastanisasi sumber daya alam. Semua sumber daya alam akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan disimpan di Baitul Mal negara dan akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan aturan ini, negara secara tegas akan menutup pintu-pintu bagi para mafia. Minyak dan gas merupakan jenis harta milik umum yang dengan kata lain itu juga menjadi milik rakyat, di mana pendapatannya menjadi milik seluruh kaum muslim, sehingga rakyatlah yang berhak menerima manfaatnya. Dalam masalah distribusi, negara wajib menjamin sistem distribusi LPG bisa sampai ke
masyarakat dengan aman, jelas, mudah, dan singkat. Negara bisa memberikannya secara gratis, negara juga bisa menjualkannya secara murah atau sesuai dengan harga pasar. Penerapan Islam secara menyeluruh ini akan mendorong setiap orang menjalankan kewajibannya sehingga tidak ada yang berani berbuat curang karena mereka paham bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.